Sama kita semua, shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih. Bagaimana kabarnya? Amin, haleluya. Selamat Hari Raya Paskah Bapak Ibu. Selamat Hari Raya Paskah. Selamat Hari Raya Paskah buat kita semua ya. Kita merayakan hari ini kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan kita juga percaya setiap kita pasti bangkit, ya, bangkit dari kemalasan, keterpurukan, ya, menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya minta kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang bertata, berkarya, dan Allah yang mempunyai kehidupan kami. Bahkan kami mengenal sebagai pribadi yang setia, penolong yang setia, penghibur yang setia. Saat ini Bapa, kami mengenal akan kebangkitan-Mu yang telah melawan maut, yang telah lewat dari maut. Kami percaya demikian juga hidup kami. Kami mau bangkit dari keterpurukan. Kami mau bangkit dari kemalasan. Kami mau bangkit dari hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kami. Kami mau hanya fokus hidup kami, tujuan kami memandang kepada Allah. Kami mau bangkit, kami mau memberikan semangat hidup kami kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang kami permuliakan. Saat ini Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya sekeliling gereja ini Tuhan yang memagari dengan api Roh Kudus-Mu. Tuhan melindungi, menjaga kami di tempat ini. Kami percaya segenap malaikat Tuhan turun saat ini bersama-sama dengan kami. Roh Kudus Allah bersama-sama dengan kami, bersama-sama memuji menyembah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita dalam pujian ini Bapak Ibu, pengorbanan yang sempurna dari hidup kita.
hidup. Engkau benar-benar memulihkan kehidupan kami saat ini Bapa. Lewat pengorbananmu yang sempurna di kayu salib. Terima kasih Bapa yang
Puji kita berkata ada kuasa nama Yesus yang besar. Amin.
bersyukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar. Kami bersyukur kami boleh menyembah Allah yang hidup. Kami bersyukur kami boleh memiliki Tuhan yang hidup ya Bapa. Kami bangga Tuhan Yesus dan kami sangat bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Berikan kami hati yang mengerti Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar ya Bapa. Roh Kudus, Engkau yang berbicara bagi setiap kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, memaknai Tuhan kebangkitan-Mu bagi kami ya Bapa. Bukan sekedar perayaan ataupun peringatan, tetapi kami memiliki Tuhan Yesus makna untuk kami hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini, ya, selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus hidup. Amin. Amin. Dia bangkit. Amin. Amin. Haleluya. Dia sudah tidak ada di kuburnya. Kuburnya sudah kosong. Dia hidup. Dia bangkit. Oleh karena itu kita memiliki pengharapan yang besar. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu ya dan amin. Masa depan kita sungguh ada. Oleh karena Dia hidup. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah patung. Kita tidak menyembah sesuatu yang tidak bergerak. Tetapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia mendengar, Dia melihat, Dia bergerak, dan Dia menjawab setiap seruan doa kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ya untuk menebus dosa kita. Amin. Dia menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Kenapa? Karena sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, firman Tuhan berkata bahwa kita ini terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah oleh karena dosa-dosa kita. Manusia terpisah dari Allah oleh karena dosa-dosa dan pelanggarannya. Kita terputus hubungan dengan Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk menebus kita, menyelamatkan kita, dan memulihkan hubungan kita yang terputus dengan Bapa, sehingga kita dapat datang kepada Bapa secara langsung. Di dalam Roma pasalnya yang ke-3, ya, Roma 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setelah peristiwa Adam jatuh ke dalam dosa, keturunannya hingga pada saat ini kita adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga pada zaman perjanjian lama, ketika orang harus menghadap Allah, harus melalui imam dengan membawa korban tebusan atau korban persembahan, korban ya sebagai korban bakaran untuk menebus kesalahan atau pelanggarannya. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Untuk menebus dosa dan kesalahan harus ada seseorang yang tidak berdosa. Seseorang yang tidak berdosa dijadikan berdosa, yaitu Yesus datang. Ya, Dia yang tanpa dosa, Dia datang untuk menebus manusia, untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, ya, kematian Yesus, kebangkitan Yesus yang sudah tercatat rapi di dalam Alkitab, itu adalah fakta sejarah.
fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Dan mungkin setiap tahun kita memperingati kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan rentetan peristiwa lainnya. Ya. Karena Alkitab juga mencatat secara rapi kelahiran Yesus, bagaimana Yesus bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa, kemudian peristiwa penyalipan hingga kematian, kebangkitan, dan bahkan kenaikannya ke surga. Semua itu tercatat rapi di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa maknanya itu bagi kita? Apa poinnya bagi kita? Sejarah tetaplah sejarah, fakta yang tertulis rapi di dalam Alkitab. Tetapi apa poinnya bagi kita? Hari ini kita memperingati kebangkitannya, dia hidup. Itu fakta sejarah, itu kesaksian Alkitab. Tetapi apa maknanya bagi kita? Adakah kita hanya memaknainya sebagai sukacita bagi-bagi telur Paskah, ya, atau lain sebagainya? Hanya seremoni. Apa poinnya bagi kita ketika kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus? Kematiannya di kayu salib menunjukkan kasih Allah yang besar. Karena kasihnya yang besar, dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Semua itu dilakukan Allah oleh karena kasihnya yang begitu besar bagi kita. Kita tahu bahwa pengajaran Kristen ya digarisbawahi oleh dua yang paling besar. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Ya, begitu banyak hukum yang tertulis di dalam Alkitab, hukum Taurat, kitab para nabi. Tetapi firman Tuhan mencatat, kasih adalah hukum yang terutama, yang pertama dan yang utama. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Dengan iman, melalui iman, ya, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima pengampunan. Jadi peristiwa penyalipan, Yesus menebus dosa umat manusia. Jika kita percaya dengan iman, kita diampuni. Jika kita percaya, saya percaya kita percaya bahwa kita sudah diampuni, amin. Atau mungkin ada yang masih ragu, benar gak Tuhan sudah mengampuni dosaku, kesalahanku besar? Apakah Tuhan bisa mengampuni? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya? Yes, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, karena semua itu dibuktikan oleh kematiannya di atas kayu salib. Yesus di dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan bahwa Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya, Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Allah mengutus Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian, sehingga kita kalau kita berdoa datang kepada Tuhan, kita tidak perlu lagi melalui imam-imam seperti zaman perjanjian lama. Atau kalau kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita mau bertobat, kita tidak perlu lagi harus mencari ibu gembala. Ya, bayangkan kalau segini banyak orang setiap kali mau ketemu Tuhan harus cari ibu gembala. Ya, repot ibu gembalanya. Ya. Tetapi Yesus yang adalah jalan pendamaian menjadikan kita bisa terhubung langsung dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara bisa langsung berdoa kepada Tuhan, meminta ampun, meminta kesembuhan, meminta mujizat, ya, bersekutu dengan Tuhan bisa langsung tanpa harus melalui perantara
nabi ataupun gembala, ya. Oleh karena kita bisa langsung bertemu muka dengan Allah kita. Sebab Dia Bapa yang baik. Jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah merasa saya tidak layak. Tidak, karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Yesus menjadi satu-satunya kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tadi dikatakan bahwa Yesus adalah jalan perantara antara Bapa dengan manusia. Dan ini Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan." Yesus itulah jalan. Tidak ada jalan lain untuk kita sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Dan tidak ada kebenaran dimanapun yang mengajarkan bahwa yang berani berkata, "Akulah jalan." Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Di keyakinan manapun kita tidak menjumpai pernyataan yang tegas yang mengatakan, "Akulah jalan kebenaran, akulah keselamatan. Di dalam Aku ada keselamatan." Tidak ada. Kecuali di dalam firman Tuhan. Kecuali di dalam kekristenan yang dengan tegas, yang dengan lantang, dengan berani berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus. Yesus, tidak ada yang lain. Jadi kita tidak perlu lagi datang kepada penyembahan kepada ilah-ilah lain, kepada orang-orang yang mungkin selama ini kita anggap orang pintar, atau kepada sesuatu benda yang kita anggap magis atau mempunyai kekuatan supranatural. Tidak ada jalan di sana. Dia hanya benda mati. Tidak perlu menyembah itu semua. Ya, jangan menyembah benda yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya, dia tidak bisa jawab doa, Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada Bapa. Oleh karena itu, pegang iman kita. Apapun yang menjadi halangan, rintangan, godaan di dunia ini untuk mengalihkan pandangan kita, perhatian kita, iman kita dari Yesus. Ingat, tidak ada jalan lain. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Hanya di dalam percaya kepada Yesus ada jalan menuju kepada Bapa di dalam kekekalan. Yesus sudah datang. Allah sudah mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia sebagai jalan agar kita terhubung kepada Bapa, menebus segala dosa, pelanggaran kita, kesalahan kita, sehingga hubungan kita dengan Allah yang tadinya terputus, yang tadinya rusak oleh karena dosa, sekarang pulih. Hubungan kita pulih dengan Bapa. Hubungan kita pulih dengan Bapa. Namun Bapak Ibu Saudara, bagi kita umat manusia, orang yang sudah mengerti firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita tahu semua itu, yes, hanya di dalam Yesus. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita buat selanjutnya? Ya, Tuhan sudah menebus dosa saya. Oke, saya percaya kepada Yesus. So, apa selanjutnya? Apakah berhenti sampai pada percaya kepada Yesus? Tentu tidak. Tentu sikap hati kita adalah bersyukur. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang hidup. Cinta kita kepada Tuhan, ya seperti pujian tadi berkata, lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Ya, sampai habis nafasku. Ya, karena rasa cinta kepada kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita bilang sampai habis nafasku Tuhan, sampai habis hidupku Tuhan, aku mau lebih lagi mencintai
Puji Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan atau hidup di dalam Tuhan itu tidak terpisah dengan hidup kita di dunia ini. Ya. Seperti kayak gini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi mempelajari sebuah bahasa, mungkin bahasa Mandarin, mungkin bahasa Inggris, atau bahasa lainnya yang saudara tidak tahu dan saudara lagi mempelajari. Bagaimana cara yang efektif mempelajari bahasa? Apakah mengisi titik-titik yang ada, menjawab soal, atau praktek ngomong? Bagaimana cara yang efektif? Praktek ngomong. Salah, benar, ngomong aja dulu. Nanti lawan bicaranya akan koreksi. Oh, bukan gini loh, ini penyebutannya, gini loh pelafalan. Praktek, ya kan? Kalau kita hanya belajar secara tertulis, ini mungkin kita tahu ini. Tapi begitu nggak pernah dipakai nih ya, begitu diajak ngomong gitu, karena kaku mulutnya. Ya, jadi cara yang paling bagus dalam mempelajari bahasa adalah praktek. Percuma kita belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tahu menjawab soal, bisa membaca, tapi nggak pernah diomongin, itu percuma. Percuma dalam arti itu bukan cara yang terbaik. Ya, kita ketika nanti ketemu orang, ketika diajak ngomong, karena tidak terlatih mulut ini, kita akan jadi canggung gitu ya. Nah, beda kalau kita praktek benar salah, pokoknya berani, pede dulu ya, percaya diri dulu. Seiring dengan berjalannya waktu kita tahu, oh ini salah, harus gini gitu. Nah, jadi teori sama praktek itu harus sejalan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga firman Tuhan. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan sudah tercatat rapi di sini. Tapi kalau dia tetap di sini ya dia hanya di sini. Bagaimana supaya dia di sini? Kita praktek. Kita praktek. Bagaimana mempraktekkannya? Firman Tuhan berkata, ya di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Matius 25 ayat 35 sampai 40 demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi apa yang kita lakukan terhadap sesama kita manusia, firman Tuhan ini mencatat bahwa kamu melakukannya untuk aku. Kalau kamu menolong orang yang kesusahan, kamu melakukannya untuk aku. Ya, kalau kamu berbuat baik, memberi tumpangan, memberi pakaian, firman Tuhan tadi berkata, kamu melakukannya untuk aku. Jadi firman Tuhan itu harus sejalan dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata, saya mengasihi engkau Tuhan lebih dalam lagi, mencintaimu, tetapi kita nggak pernah bantu orang. Itu innocent, itu cuma lip sync, cuma manis sendiri, ya, cuma manis
di bibir, manis di mulut, tetapi tidak terlihat di dalam tanya. Dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana saya mengasihi Tuhan. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan terhadap sesama kita manusia, firman Tuhan berkata, kamu sebenarnya juga sedang melakukannya itu bagiku. Jadi jangan menjadi jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena sekalipun mungkin kita nggak mendapatkan balasan yang setimpal dari orang yang kita bantu, ya, firman Tuhan berkata, yang mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa semua yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu lakukan untuk orang, sesungguhnya itu kamu melakukannya kepadanya. Ketika kita mengingat ayat ini, maka rasa ingin untuk dibalas kebaikan dengan kebaikan itu menjadi memudar. Karena kita tahu kita sedang memberikannya untuk Tuhan. Tuhan yang membalas setiap kebaikan kita. Sekalipun mungkin kita tidak mendapatkan balasan dari orang itu. Ya, amin. Yang pernah saya melihat ada peristiwa artis ya. Sebenarnya saya nggak mau bahas artis ya, karena kita bilang artis di sini. Tetapi ini hanya contoh ya. Bagaimana seorang artis membantu begitu banyak ya, seorang wanita dia membantu, dia bekerja, dia menghasilkan uang begitu banyak, dan dia membantu semua saudaranya, tempat tinggalnya, makan minumnya, sampai menikahkan anaknya, sampai mereka semua jadi sukses. Tapi suatu ketika artis ini sakit dan dia sampai tidak bisa bekerja lagi, lalu dia harus menjual satu-satu hartanya untuk biaya pengobatan. Rumah, mobil, semuanya terjual, habis. Tetapi pengobatan harus terus berlanjut karena kanker. Pengobatan terus berlanjut. Lalu ketika dia meminta bantuan kepada saudaranya yang notabene dia sudah bantu, saudaranya tidak bantu, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah ditolong, saudaranya sudah ditolong oleh ibu ini, dan ibu ini ketika sakit dia datang kepada saudaranya meminta pinjaman untuk berobat, tidak dibantu. Mereka tidak mau, mereka menjauhkan diri. Mungkin secara manusia kita berpikir kalau gini caranya saya nggak bisa, nggak mau deh bantu orang. Orang belum tentu bantu saya. Orang belum tentu tolong saya ketika saya sakit, ketika saya susah. Ya. Atau ada orang berkata, nah kalau mau bantu orang tuh harus lihat-lihat dia perlu dibantu apa enggak. Banyak opini orang dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan untuk orang, firman Tuhan berkata kamu melakukannya untuk aku. Ya, kalau kita tidak mendapatkan balasan dari orang yang kita bantu, Tuhan itu punya cara yang banyak, Tuhan itu punya cara yang unik untuk membalas semua perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga kita tidak berhenti untuk berbuat baik. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 berkata demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Minggu ini saya sangat diberkati dengan firman Tuhan, baik mulai dari minggu yang lalu oleh hamba Tuhan dari Batam. Kemudian ketika mengikuti komsel juga firman yang disampaikan oleh hambanya Pak Kok itu sampai kepada hari Jumat dan hari ini itu satu rangkaian. Saya menelaah, saya berpikir ini satu paket
peristiwa kematian Yesus. Apa yang kita dapatkan dari rentetan peristiwa ini? Bahwa ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, saya mengasihi Yesus, ya, dalam penyembahan kita hanyut di dalam rasa dekat dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kamu bilang engkau mengasihi aku mengasihi Allah, tetapi kita masih menaruh rasa marah, rasa dendam, ya, rasa benci terhadap sesama kita manusia yang mungkin menyakiti kita, yang mungkin menjolimi kita, yang mungkin menurut kita ini orang yang terzolimi gitu ya. Sehingga ada rasa marah, rasa benci, rasa dendam. Tetapi tidak berlaku kita bangsa masih ngomong. Tetapi selama kita belum membereskan masalah hati, ya, masalah kecewaan, firman Tuhan berkata, engkau adalah pendusta. Ya. Engkau berkata engkau mengasihi aku, tetapi engkau tidak mengasihi sesamamu manusia. Engkau pendusta, engkau bohong, kata firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, masalah hati, ya, jika mungkin kita memiliki kepahitan, ya, mungkin kita merasakan kecewa, sakit hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan kita, atau mungkin dengan orang yang ada di dalam gereja ini. Ya, kita harus bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kasih kita itu murni di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan gak bilang kita, kamu bohong, kamu bilang kamu mengasihi aku, tapi kamu gak maafkan dia, tapi kamu sulit mengampuni orang itu. Ya, sebab di dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami Tuhan seperti kami mengampuni orang, seperti Engkau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, Tuhan mau kita mengampuni dosa kita, tetapi kita juga harus mengampuni, memaafkan orang yang mungkin kita merasa kesalahan yang dia buat sama kita itu udah fatal, udah berat. Ya, kesalahan tetap kesalahan, harus dibereskan. Hubungan yang tidak baik harus dibereskan. Ya, gimana caranya masing-masing kita tanya Tuhan. Tapi setelah itu kita harus pemulihan. Minta Roh Kudus memulihkan hati kita, pikiran kita, agar tidak menjadi penghalang antara hubungan kita dengan Allah. Sebab Yesus datang ke dunia ini, Dia sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dia sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Sekalipun kita mungkin terasa sulit, berat untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, ambil tindakan iman. Saya mau mengampuni orang ini. Mungkin nyebut namanya aja berat gitu. Tapi dengan Roh Kudus, ya, dengan tuntunan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, kita ini hidup berkelompok, berkomunitas, ya. Seperti ini komunitas gereja namanya, ya, kelompok gereja. Ketika kita ada di rumah, tentu kita grup keluarga, anggota keluarga kita. Ketika kita ada di tempat bekerja, tentu grupnya atau kelompoknya adalah dengan orang-orang yang ada di lingkungan kerja kita. Karena apa? Karena kita ini makhluk sosial. Ya, kita ini makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita membutuhkan orang lain karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Nah, di dalam kita berkelompok itu sering terjadi yang namanya perbedaan pendapat, gesekan, ya,
Itu sering dan itu biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa ya kita hidup berkelompok? Kecuali kita hidup di hutan, nggak ketemu orang, ya kita nggak akan selisih paham dengan monyet, gitu ya. Tapi karena kita ini manusia yang hidup berkelompok, ya bersosialisasi, kita ketemu orang, kita akan ketemu yang namanya gesekan-gesekan. Dan firman Tuhan minggu lalu, ya oleh hambanya, saya kutip kembali di dalam Filipi 2 ayat yang kelima berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini makhluk sosial. Kita hidup bergrup, berkelompok. Kita datang dari latar belakang yang berbeda, datang dari pola asuh yang berbeda, memiliki perbedaan pendidikan, latar belakang pendidikan, lingkungan hidup kita berbeda-beda, sehingga kita ketika disatukan dalam satu kelompok, kita itu mempunyai cara pandang terhadap satu masalah yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana semua perbedaan itu agar tidak menimbulkan sifat ego kita yang merasa paling benar, yang merasa mungkin harus paling didengarkan, atau mungkin merasa yang paling tersakiti, atau mungkin si paling merasa terzolimi gitu ya. Masing-masing merasa itu. Bagaimana agar kita hidup berkelompok ini tidak saling menonjolkan diri kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Taruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam hati kita. Kalau kita taruh pikiran, perasaan, kehendak Kristus di dalam diri kita, maka ego kita akan kita turunkan. Kepentingan kita akan turunkan. Karena kita menaruh pikiran Kristus yang adalah kasih, kita akan mengutamakan kepentingan kelompok. Bagaimana kita mendengarkan orang lain, bagaimana kita berbicara agar kita tidak menyakiti, perkataan kita agar tidak menyakiti orang yang mendengar, tetapi memberkati. Itu semua membutuhkan penekanan kehendak, keinginan atau ego kita. Kalau menurutin ego, kita bisa pecah. Ya. Kalau menurutin kemauan, gak akan selesai. Karena kita banyak kepala. Ya. Ada 100 kepala, 100 keinginan. Ya. 100 cara pandang. Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata, taruh pikiran dan perasaan kehendak Kristus di dalam diri kita. Mengutamakan Kristus. Apa yang ada pada Kristus? Nilai-nilai apa yang ada? Kita teladani dari Yesus. Kebaikan, kemurahan, kasih, ketaatan. Taruh di dalam pikiran kita. Supaya kita dalam berkelompok itu bisa selaras, bisa harmonis, bisa yang tercipta namanya saling mengasihi. Ketika kita mengenakan pikiran, kehendak, dan perasaan Kristus. Memang tidak mudah kalau kita mengikuti keinginan diri kita. Tapi itu menjadi bisa, mungkin kalau kita menaruh pikiran-pikiran Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kiranya melalui momen memperingati kebangkitan Yesus. Yesus dari antara orang mati, dia sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dia bangkit, dia hidup. Biarlah kiranya kita juga bangkit. Kita bangkit dari rasa yang mungkin membuat kita
terperosok, terpojok, ya, rasa mengasihani diri sendiri, rasa tidak mampu, atau perasaan-perasaan negatif lainnya, kita bangkit. Kita bangkit karena Yesus kita sudah bangkit. Sehingga hidup kita tidak lagi sama. Ya, ketika kita mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, kita tidak lagi menjadi serupa. Oleh karena kita dibaharui, pembaharuan iman, akal budi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kiranya kita semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin hari boleh semakin mencintai Tuhan, dan kita tunjukkan di dalam kehidupan kita bahwa kita orang-orang yang mengikut Tuhan, kita orang-orang yang mengikut Yesus. Apa nilai-nilainya kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat karyamu yang besar di atas kayu salib. Engkau menebus kami, Engkau mengampuni kami. Kami bersyukur Tuhan. Di momen memperingati kebangkitan-Mu pada hari ini, ajar kami untuk kami bangkit, untuk kami mengerti kehendak Tuhan, menaruh pikiran Kristus di dalam hati kami, melihat kasih Kristus ada di dalam orang lain, dan kami juga membagikan kasih-Mu yang ada, agar firman-Mu itu Tuhan menjadi hidup di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-sama kita katakan, aku mau lebih lagi mencintai Tuhan. Haleluya.
selesai, jadi kita ada sedikit persembahan pujian atau performs dari jemaat yang di Tanjung Pinang maupun di Timur. Ya, nah kita saksikan bersama-sama. Yang pertama kita dengarkan persembahan pujian dari jemaat Timur. Kami persilakan.
Ya, tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Saya tadi melihat berasa paduan suara besar loh Bapak Ibu ya. Ya, yang dipimpin oleh saya sendiri. Baik, tak usah berlama-lama, langsung aja ini korjemaah nih, korjemaah dari Tanjung Pinang. Ayo Bapak Ibu, korjemaah. Sekarang giliran jemaat Tanjung Pinang ya. Nanti Bapak Ibu yang lain bisa menilai siapa yang juara satu. Nanti yang juara dapat telur pasir.
Tuhan telah sediakan bagi orang yang mengasihi. Ya, bubar masing-masing ya Bapak Ibu. Amin. Sepertinya ini sering ya. Gak ada yang juara. Ya, walaupun gak ada yang juara, tapi tetap semua dapat terlepaskan Bapak Ibu ya. Amin ya. Sekali lagi dong, tepuk tangan yang untuk kita. Akhirnya pasca juga kita bisa bikin perform ya. Walaupun dengan waktu yang singkat, tapi puji Tuhan. Amin. Sekarang kita dengarkan pengumuman sebelum kita akan melanjutkan. Oh, ada sekolah minggu ya? Aduh, lupa saya ada sekolah minggu. Maaf ya adik-adik, saya terlalu bersemangat ini tentang telur pasca ini. Oke, langsung aja anak-anak sekolah minggu, ayo tepuk tangan dong. Ayo.
Kami dari anak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Paskah dan Kami dari anak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.